mudah sekali melupakan yang sudah-sudah. Begitupun Allah. Allah ingin melupakan semua dosa, kesalahan, dan kelalaian kita. Ia mau melupakan semuanya dan mengutus putranya sebagai hadiah. Kita hanya diminta agar mau menerimanya sebagai pencipta kita, agar tidak kecewa karena kemiskinannya, tetapi melihat dalam kemiskinan, paluan itu merupakan tanda kemuliaan kita. Hari ini kita semua merayakan peristiwa Natal. Inti utama dari peristiwa Natal adalah Allah mengunjungi umat manusia, mencari manusia. Sabda itu adalah Tuhan. Sabda itu adalah Yesus yang datang mendekati kita. Kita punya Tuhan yang mau datang tinggal bersama dengan kita, mau berjalan bersama dengan kita, mau hidup bersama dengan kita.
maka kita diajak untuk senantiasa mengundang Dia, jalan dan berjuang bersama dengan Dia. Marilah para saudara terkasih, kita mempersiapkan perayaan suci ini dengan pertama tunduk di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas kelemahan dan keterbatasan kita, supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan sesal tuhan kita dengan berdoa bersama-sama.
penyelamat kami umat manusia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang memimpinnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus juru selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup
sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Orang mengatakan, Yesus sedang lahir di bulan apa? Lahirnya di bulan Desember. Bacaan pada hari Sabtu malam itu kita mendengarkan dalam Injil dikatakan, dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Dia memberitahukan bahwa Maria, saya harus jelaskan ini supaya umat tahu. Jadi dikatakan di situ dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Nah, bulan ke-6 berarti itu bulan apa? Nah, berarti bulan Juni. Nah, kalau dihitung bulan 6 bulan Juni, itu berarti dia sudah lahir di bulan Desember. Karena kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti Yesus lahir di bulan Februari. Ya toh? Karena dalam bulan yang ke-6. Nah, jawabannya adalah, nah, kalender orang-orang
jelaskan ini supaya umat tahu. Kalau tidak mereka bilang, loh, tentu aja lahirnya bukan di bulan Desember, tapi di bulan Februari. Nah, karena memang tradisinya beda, tanggal itunya berbeda. Lalu tadi malam kita mendengarkan Kaisar Agustus melaksanakan sensus. Apa yang terjadi dengan sensus itu? Sensus itu terjadi di Bethlehem. Jadi orang-orang itu Kaisar Agustus mengadakan sensus. Nah, sensus orang-orang Yahudi itu berbeda dengan sensus di negara kita. Jadi yang dihitung adalah laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Maka sebetulnya yang datang di situ Bunda Maria tidak perlu datang di situ karena dia tidak dihitung. Karena yang terhitung hanyalah laki-laki. Tapi karena Bunda Maria sementara mengandung, maka Yosef katakan, nah sudah daripada kamu tinggal sendirian, ayo kita pergi ke Bethlehem. Karena saudaranya ada di Bethlehem. Oleh karena itu, ketika mereka datang ke Bethlehem, itu kampung itu penuh dengan manusia, penuh dengan orang-orang karena sensus itu adalah sesuatu yang wajib. Maka orang-orang kecepuan semua harus pulang ke kecepuan kalau ada sensus. Karena kalau tidak ada di rumah, tidak tercatat, berarti itu bukan warga kecepuan. Maka dimanapun mereka berada harus kembali ke Bethlehem. Nah, Yosef itu dia punya keluarga ada di Bethlehem. Tapi pada waktu Yosef dia datang, ternyata rumah keluarganya sudah penuh semua. Nah, Maria ini kan sudah mau melahirkan, tidak ada tempat di situ. Akhirnya saudara Yosef itu dia bilang begini, tinggal satu tempat di bagian belakang sana. Tinggal ada satu kandang di belakang ini. Itu kalau mau berarti di situ. Akhirnya dapat ada tempat di belakang. Lalu Yesus lahir di kandang. Nah, kalau kita pergi ke sana, di tempat di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem itu ada satu rumah. Rumah itu digambarkan dengan sangat baik. Rumah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu di bagian tempat itu adalah ruang tamu. Lalu ada kamar-kamar. Setelah itu ada ruang makan. Rata-rata rumah orang Yahudi seperti itu. Setelah ruang makan, di belakangnya itu dapur. Nah, setelah dapur ada satu ruangan. Ruangan itu adalah apa? Ruangan itu adalah kandang. Jadi setelah dapur langsung kandang. Semua orang Yahudi punya rumah seperti itu. Orang Yahudi itu, orang-orang Israel, harta yang paling berharga bagi mereka adalah domba. Jadi domba adalah binatang yang paling berharga, maka dia harus dijaga baik-baik. Dia taruh persis di belakang, dijaga di situ supaya orang jangan curi. Maka orang-orang Yahudi punya kandang itu beda dengan bapak-bapak kecepuan punya kandang di sini. Ya, dari peristiwa ini kita semua akhirnya diajar untuk merenungkan. Coba kita lihat di kandang itu, apa yang terjadi di kandang itu. Di kandang itu kita lihat, wih, sederhana. Apalagi yang tampak di situ, ada bayi Yesus di situ. Apalagi ada di situ, ada Bunda Maria di situ, ada Santo Yosef di situ, lalu ada kepala-kepala di situ, ada binatang-binatang di situ. Apa sesungguhnya apa digambarkan lewat pribadi-pribadi yang ada di dalam kandang ini? Siapa itu Santo Yosef? Yosef adalah orang yang sederhana. Dia adalah tukang kayu, orang Nazaret. Siapa itu Maria? Maria tempatnya juga adalah tempat yang sederhana. Apa arti dari semuanya ini? Dia hanya mau mengatakan bahwa Tuhan memang dia datang. Dia peduli dengan kesederhanaan umat manusia. Dia peduli dengan orang-orang kecil. Dia peduli dengan orang-orang sederhana. Maka orang-orang yang menyaksikan dia lahir pada waktu itu bukan orang-orang hebat. Tempat di mana Yesus lahir bukan rumah sakit. Karena kalau Tuhan Yesus yang lahir di rumah sakit, maka yang datang lihat itu mungkin hanya mereka yang punya uang yang datang lihat Tuhan Yesus. Yang harus lahir di situ supaya semua orang bisa melihat di sana. Dia lahir dari orang-orang sederhana supaya setiap orang bisa datang untuk mendekati dia. Nah, itulah makna terdalam dari peristiwa kelahiran Tuhan. Dia datang dari lampin. Kalau seorang anak dia lahir, dia datang ke dalam dunia,
dia pasti merasa dingin. Oleh karena itu, orang tua, ibu-ibu yang baru melahirkan itu, biasanya dia gendong anak, dia lapis dengan kain. Supaya apa? Anak itu tidak merasa kedinginan. Maka dibungkus dengan kain lapin. Ketika kain itu dibungkus, anak ini mengalami kehangatan. Maka makna terdalam dari kain lapin itu adalah menyambut Tuhan dengan kehangatan. Lalu ada palungan di situ. Nah, palungan di situ adalah sesuatu yang sangat sederhana. Mau itu atau peristiwa kelahiran Tuhan itu. Ketika dia datang, dia dikatakan sebagai pembawa. Maka bacaan pertama dia katakan, mari cepat-cepat kita pergi ke sana. Angkat kamu, lihatlah, penyelamatmu sudah datang. Penyelamat itu adalah Tuhan, dia telah datang. Maka kita harus cepat-cepat ke sana. Seperti gembala-gembala mendengar lalu kemudian cepat-cepat pergi ke sana. Dia adalah Raja Damai. Dia datang untuk mewartakan kedamaian itu kepada umat manusia. Karena jauh sebelum itu para nabi sudah mengatakan akan lahir seorang juru selamat, pembawa damai, di mana kehadirannya akan membuat orang-orang yang putus asa akan bangkit kembali. Dia akan datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, dan lumpuh bisa berjalan. Dan itu terjadi dalam diri Yesus. Dia datang kemudian melakukan semua yang dibuatkan dalam perjanjian lama itu. Dia datang membawa damai itu, dan dia mau supaya damai itu tinggal dalam diri kita masing-masing. Maka pesan terpenting dari perayaan Natal kita sering ucapkan, Natal membawa damai, tahun baru membawa sukacita. Maka pesan terpenting adalah setiap orang yang merayakan Natal, dia harus memastikan bahwa rumahnya penuh dengan damai. Dia harus memastikan bahwa keluarganya penuh dengan kedamaian. Dia harus memastikan bahwa stasi ini penuh dengan kedamaian. Amin. Amin. Ya, karena kalau tidak damai maka ya percuma kita merayakan Natal. Karena Raja Damai itu dia datang membawa damai. Maka setiap orang harus menjadi duta perdamaian bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Kita semua wajib menjadi duta perdamaian dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita membuat orang merasa damai. Kehadiran kita membuat orang merasakan sukacita. Oleh karena itu kita semua diajak supaya mari kita membuat seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Kita menyiapkan palungan itu, kita menyiapkan kain lampin itu, supaya Yesus yang datang itu, dia mengunjungi rumah kita, dia merasakan kedamaian karena kain yang kita siapkan itu. Dia datang tinggal di dalam keluarga kita dengan nyaman, karena palungan dan kain lampin yang kita siapkan itu, dia rasa nyaman sehingga dia mau tinggal terus di rumah Yohanes. Karena kalau Yohanes dia punya rumah penuh dengan amarah dan kebencian, maka Yesus yang datang itu dia rasa rumah ini penuh dengan amarah kebencian, lebih baik saya pindah saja ke rumah Anto. Dia datang tinggal di rumah Anto, lalu di situ lagi ada amarah kebencian lagi di situ, dia pindah lagi ke rumah sebelah lagi. Maka supaya Tuhan itu Raja Daud itu dia tinggal lama sekali di situ. Nah, ini pesan penting yang pantas kita disampaikan kepada kita semua hari ini. Kita semua membuat rumah kita, membuat keluarga kita, membuat stasi kita, supaya Yesus yang datang itu, dalam palungan itu, dalam kain lampin itu, dia mengalami kehangatan sehingga dia tinggal lama di situ, supaya manusia mengalami sukacita, manusia mengalami kedamaian. Berdoa kita semua pada kesempatan ini supaya Tuhan yang datang, yang kita sambut dalam peristiwa Natal ini, tinggal dalam keluarga kita masing-masing, tinggal di dalam rumah kita, tinggal dalam stasi kita, dan yang paling penting adalah tinggal dalam hati kita, supaya kehadiran kita dimanapun kita berada. Banyak orang mengalami sukacita, banyak orang mengalami kegembiraan, banyak orang mengalami kedamaian. Kita diajak untuk menjadi duta damai hari ini. Pergilah dan wartakan damai itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Maka setiap Natal itu diajak supaya kita semua berdamai dengan diri kita. Kita diajak untuk berdamai dengan sesama kita. Maka kalau kita punya musuh 10, maka sebetulnya 10 tahun musuh itu semua sudah habis. Karena setiap tahun kita kasih selamat Natal, kita kasih salam damai kepada dia. Semuanya duduk di sana, dia lari ke belakang sana. Ada yang duduk di
sini, dia pas salam damai, dia pura-pura tidak tahu, jadi dia balik belakang untuk salam ke sana, ada yang pergi ke sana. Nah, yang begini-begini, belum sampai. Tentang saya mau lihat setelah pada waktu salam damai, kita harus lihat kalau ada yang pura-pura pergi ke belakang, oh itu berarti musuh, berarti ya damai belum tercipta di sana. Nah, karena dari depan ini kita bisa lihat dengan jelas sekali, kita bisa tahu umat yang ini sampai yang sana itu mereka itu musuh. Jadi baru datang langsung cari tempat, lihat musuh di situ, musuh di sana, dia langsung duduk di belakang. Kita tunggu salam damai. Sebelum salam damai pasti dia sudah menjadi, oh ada di sana, pakai pura-pura di sebelah sini. Ataukah langsung pura-pura keluar. Berarti Natal belum ada di sana, damai belum ada di sana. Hari ini kita semua ditantang supaya mewartakan damai itu. Semoga kita semua menjadi duta damai, sehingga dimanapun kita ada di dalam rumah merasakan damai sejahtera. Semua di dalam keluarga merasakan kegembiraan. Semua di stasi merasakan ketenangan, oleh karena setiap orang memancarkan kedamaian itu di dalam hati masing-masing. Berkat Tuhan tolong kita memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, dalam diri Yesus kebaikan dan cinta kasih Allah nampak bagi kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja sebagai semakin menghayati tugas panggilan melahirkan Kristus kembali dalam hati rakyat jelata dan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para ibu muda, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan menganggap sebagai bahan beban hidup. Marilah kita mohon. Bagi para gelandangan, para pengungsi dan yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih membimbing para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menerangi kita agar kita jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah peserta kita. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, Allah yang penuh kasih, semoga umat paroki Maria Katenodrat Panjen dengan hati yang jujur, tulus, sederhana, dan penuh iman menerima Tuhan dalam hidup setiap hari, dalam keluarga dan komunitas. Semoga bayi Yesus lahir dalam hati dan dalam keluarga kita, menjaga dan melindungi serta merawat keluarga. Semoga kelahirannya membawa harapan dan semangat baru bagi kita, mempersatukan kita dalam kasih. Marilah kita mohon. Dan Demi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. dan Tuhan kami dalam berdoa secara khusus bagi umat protestasi Kecepuan dimanapun mereka berada. Semoga damai yang dibawa Kristus ke dalam dunia, damai itu turun dan tinggal atas semua umatmu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua dipenuhi dengan damai dan sukacita. Kami mendoakan pula bangsa-bangsa yang saat ini mengalami konflik. Semoga damai yang dibawa Tuhan juga tinggal dalam diri orang-orang yang sementara berkonflik, sehingga terciptalah perdamaian di dunia ini.
terciptalah perdamaian di stasi, di paroki, di rumah dan keluarga-keluarga kami. Kami serahkan perjalanan seluruh umat di stasi ini ke dalam tangan kemurahan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dalam persembahan roti dan anggur. Berdoa saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini berguna bagi kami untuk menghayati misteri kelahiran Putramu yang telah menganugerahkan diri kepada kami. Semoga pula dengan benda-benda itu kami dapat mencicipi apa yang datang daripadamu, sebagaimana kami
kami kalau hanya sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan terhenti-hentinya berseru. 390, 390. Kudus, kudus, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjam-jam Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Marilah kami makan roti ini
bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap Kau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau yang berlaga dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelaya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedamaian penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Yesus dia datang membawa damai, maka saat ini kita mengucapkan salam damai dari seorang terhadap yang lain.
dengan perjamuan anak domba.
Selamat dunia datang kudus dan jaya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas perayaan Natal ini, atas kehadiran-Mu di tengah kami, atas kunjungan-Mu di dalam diri kami. Kami mohon, berilah kami berkat kekuatan-Mu, agar kami semakin menghayati misteri Natal dan menghadirkan Dikau di tengah keluarga dan masyarakat kami dengan penerangan Kristus Tuhan kami. Bahagia semua telah memimpin misa Natal pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan selamat Natal kepada seluruh umat di Stasiun Cokoan. Semoga damai Natal seperti yang disampaikan Romo tadi, damainya bisa kita rasakan baik di dalam keluarga, di dalam tempat kita bekerja, dan juga di masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Muspika, baik dari kepolisian, dari TNI, serta dari kecamatan yang telah mendampingi umat Stasiun Cokoan untuk melaksanakan misa Natal pada pagi hari ini. Tidak banyak yang kami sampaikan karena dari teman-teman Muspika di sini langsung bergeser ke PJB, jadi kami tidak menyampaikan banyak hal. Yang terpenting mudah-mudahan sukacita Natal dan Natal bisa kita rasakan baik di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Terima kasih, selamat pagi, berkah malam. Selamat pagi. Tadi saya hitung kita ada 69 orang. Woi. Tadi banyak sekali dari setiap ada 69 orang. Berarti ini ternyata banyak orang. Ada 69. Dia bilang, wah, ternyata di Kecepuan luar biasa. Luar biasa di mana? Wah, saya baru dengar orang Kecepuan menyanyi apa? Maklumat bagus sekali. Saya tadi malam menyanyi maklumat itu. Oh, ternyata itu. Dia bilang, wah, ternyata orang Kecepuan menyanyi maklumat yang bagus. Bisa tanya, siapa yang menyanyi itu? Itu yang suami orang Polres hitam-hitam itu. Siapa yang mau menyanyi ini? Oh, ternyata istri Yohanes Pembaptis. Tapi itu, jadi dikatakan sama ternyata bagus. Jadi ya kita yang mendengarkan, bahkan kita sudah capek dari mana-mana pelayanan, jadi kita akan mendengarkan itu, wah kita bahagia, kita senang. Nah, tadi saya perhatikan dengan teliti, ketika salam damai, itu yang dari sini pergi ke sebelah sana, yang dari sana pergi ke sebelah sini. Nah itu berarti dari atas ini kita bisa lihat. Dari sini saya simpulkan tidak ada orang bermusuhan di Kecepuan. Kalau tadi saya perhatikan dari sebelah sana, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Pokoknya mau bertengkar, tapi tadi itu pertengkarannya sudah selesai tadi, karena orang salaman satu sama lain. Nah itu, jadi kita yang berdiri di depan ini kita lihat, wah kita bahagia sekali, ya kita punya umat begini. Daripada di tempat lain kita lihat, yang sana pura-pura garu-garu telinga supaya jangan ke sana, yang satu pura-pura lampu kayak gini supaya jangan ke sebelah sana. Tapi di sini saya lihat, wah kiri ke kanan, kanan ke kiri. Berarti semua hidup dalam suasana damai, hidup dalam suasana sukacita. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Kita berdoa supaya damai itu datang tinggal dalam diri kita masing-masing. Supaya damai itu datang tinggal dalam keluarga kita masing-masing. Supaya damai itu ketika dia singgah di saudara Bayu, wah berarti dia tinggal lama di sana karena Bayu dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan sukacita. Ketika damai itu dia sudah singgah di salah satu dari kita, maka di situ hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Untuk semuanya itu kita semua berdoa supaya Tuhan yang datang membawa damai itu tinggal dalam diri kita, dalam keluarga kita masing-masing. Akhirnya kami dari paroki mengucapkan terima kasih atas semua persiapan yang telah umat Kecepuan lakukan dalam persiapan menyusun Natal, dan terima kasih atas semua pelayanan-pelayanan.
Terima kasih atas semua yang sudah dikerjakan, dan akhirnya selamat Natal diucapkan untuk kita semua. Untuk semuanya itu kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Oh iya.